Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Amaini. NIM 202304101010. Prodi PAUD semester 4. Mata kuliah model pembelajaran PAUD. Dosen pengampu Dr. Desi Trianggreni, SPD, MTPD. Baiklah, saya akan memaparkan. Kita is breaking dulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cikrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Baiklah, adapun judul PowerPoint saya pada siang hari ini yaitu sentra balut. Pengertian pembelajaran sentra balut. Pembelajaran yang memanfaatkan balok sebagai media bermain atau belajar. Terus bermain balok bisa mendorong kreatif anak menjadi kreatif dan kemampuan logis pada anak. Anak-anak bisa memahami bentuk dan ukuran balok tersebut. Aspek-aspek perkembangan yang dikembangkan seperti kognitif, membangun pemahaman tentang bentuk, ukuran, dan konsep matematika dasar seperti mengelompokkan, berhitung. Terus motorik anak, melatih keterampilan motorik halus, memegang dan mengatur. Dan motorik kasar berjalan, misalnya berlari, saat membangun atau bermain dengan balok tersebut. Terus sosial emosi, meningkatkan kemampuan bekerja sama. Anak bisa bekerja sama antara anak satu dengan anak yang lain, bisa berkomunikasi, dia sambil berbicara, terus memecahkan masalah bersama-sama. Ketika membangun struktur, misalnya strukturnya rusak, dia bisa berbicara kepada temannya bagaimana cara memperbaiki ini. Terus kreativitas, anak bisa jadi lebih kreatif, membangun imajinasi, anak berpikir, dan kreativitas dalam menciptakan berbagai struktur bangunan dari balok. Misalnya satu anak berpikir bahwa balok bisa membuat suatu bangunan seperti rumah, istana, atau persegi. Contoh kegiatan di sentra balok, contohnya membuat bangunan sederhana seperti rumah, jembatan, atau menara yang tinggi. Terus membangun struktur yang lebih kompleks dengan berbagai jenis balok. Membuat model bangunan yang terinspirasi dari lingkungan sekitar. Anak-anak bisa terinspirasi dari apa yang mereka lihat. Terus bermain peran dengan menggunakan balok seperti sebagai latar belakang. Terus menyelesaikan tantangan atau puzzle balok. Manfaat pembelajaran sentra balok. Manfaatnya mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar pada anak.
Terus yang kedua, melatih kemampuan logis atau pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak, berpikir secara seperti keinginan anak. Terus membangun kerjasama dan berinteraksi sosial. Yang kelima, memberi pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Tips untuk menerapkan pembelajaran sentra balok. Pilih balok yang aman dan sesuai dengan usia anak. Siapkan lingkungan yang menarik dan mendukung kegiatan bermain balok. Terus berikan bimbingan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Terus dorong anak untuk bereksplorasi dan menciptakan karya mereka sendiri. Jadi kita harus mendorong anak supaya kreatif. Terus tujuan mempelajarinya kognitif, mengenal bentuk dan ukuran konsep ruang. Bahasanya, meningkat kemampuan berbahasa melalui interaksi tadi bersama teman-temannya dan guru, mengembangkan kosakata dan kemampuan bercerita, memperluas kemampuan berkomunikasi melalui main peran atau bercerita. Sosial emosi, berinteraksi dan bekerjasama dengan teman sebaya. Terus belajar berbagi dan saling membantu menghargai pendapat orang lain. Terus motorik, melatih koordinasi tangan dan mata. Jadi tangan dengan mata anak itu berkoordinasi. Mengembangkan motorik halus melalui pegang atau menyusun. Memperkuat otot, kemampuan motorik kasar melalui bermain dan membangun. Kreativitas, membangun imajinasi dan mengembangkan ide-ide kreatif. Melatih kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Terus mempresentasi ide-ide dalam bentuk bangunan. Menghasilkan karya seni melalui konstruksi balok. Kesimpulan, pembelajaran sentra balok adalah pembelajaran yang memanfaatkan balok sebagai media bermain atau belajar untuk pengembangan berbagai aspek perkembangan anak. Manfaat mempelajarinya untuk mengembangkan motorik halus dan kasar pada anak. Melatih kemampuan logis atau pemecahan masalah, meningkatkan kreatif anak dan imajinasi, membangun kerjasama dan interaksi sosial, memberi pengalaman belajar yang menyenangkan. Itulah, terima kasih. Itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu sentra balok. Seperti yang ada di depan saya, ini balok-balok. Nah, kita ajarkan kepada anak, kita kasih tahu dan kita bertanya untuk menstimulasi. Nah, kalau yang ini bentuk apa anak-anak? Nah, anak bisa menjawab ini segitiga, Bu. Terus kalau yang ini setengah lingkaran. Yang ini persegi panjang. Oh, yang ini bulat. Nah, dengan pembelajaran melalui balok-balok ini, anak bisa berkreasi masing-masing. Anak yang kreatif bisa menciptakan berbagai jenis bangunan, seperti bisa membuat rumah, bisa membuat apa yang di depan untuk masuk ke sekolah itu gapura. Jadi gapura tower misalnya. Lebih tinggi lagi, terus di atasnya ada apa? Ya begitulah cara bermain yang menyenangkan. Itulah pembelajaran sentra balok. Sebelum menutup, saya briefing dulu. Judul tepung popcorn. Tahu nggak anak-anak itu apa popcorn? Popcorn itu jagung yang digoreng lalu meletus. Ayo, 1, 2, 3. Tepung popcorn. Popcorn. Dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.